Fakta yang jarang orang sadari adalah bahwa para miliarder tidak pernah benar-benar tidur nyenyak. Bukan karena mereka kelelahan bekerja tanpa henti, tetapi karena mereka memikirkan cara untuk membuat uang mereka terus bekerja bahkan saat mereka tidur. Ini bukan sekadar pepatah atau klise, melainkan strategi hidup yang menjadi kunci kesuksesan finansial mereka. Banyak dari kita berpikir bahwa bekerja keras dari pagi hingga malam sudah cukup untuk mengamankan masa depan finansial. Kita terbiasa dengan pola pikir bahwa selama kita bekerja keras, kita akan mendapat hasil yang sebanding. Namun, inilah kenyataan yang sering diabaikan. Kekayaan sejati tidak datang hanya dari bekerja keras, tetapi dari bagaimana uang itu dikelola dan diinvestasikan. Coba bayangkan ini. Kamu bekerja 12 jam sehari, lembur hampir setiap minggu. Tetapi di akhir bulan, uang kamu habis begitu saja. Mungkin karena tagihan, biaya hidup, atau gaya hidup yang tidak terkendali. Sebaliknya, ada orang-orang yang bekerja dengan jam kerja yang mungkin lebih sedikit, tetapi mereka memiliki strategi yang memungkinkan uang mereka berkembang secara otomatis. Mereka mengerti satu hal penting. Waktu adalah sekutu terbesar dalam membangun kekayaan. Mari kita bahas lebih dalam. Banyak orang berpikir bahwa untuk menjadi kaya, mereka harus menambah penghasilan terus-menerus. Memang, meningkatkan pendapatan itu penting, tetapi lebih penting lagi bagaimana kamu memanfaatkan penghasilan tersebut. Inilah yang membedakan orang yang berjuang seumur hidup dengan mereka yang berhasil meraih kebebasan finansial. Contoh nyata adalah bagaimana miliarder seperti Warren Buffett tidak hanya fokus pada seberapa banyak dia menghasilkan, tetapi bagaimana uangnya dapat menghasilkan lebih banyak uang. Konsep ini disebut compound interest atau bunga majemuk. Bunga majemuk adalah kekuatan keuangan yang membuat kekayaan bertambah secara eksponensial seiring berjalannya waktu. Warren Buffett bahkan pernah berkata, bunga majemuk adalah keajaiban dunia ke-8. Mereka yang memahaminya, mendapatkannya. Mereka yang tidak, membayarnya. Sebagai contoh sederhana, bayangkan, kamu memiliki uang 10 juta yang kamu simpan di rekening tabungan biasa dengan bunga 1% per tahun. Dalam 10 tahun, uang kamu hanya bertambah sedikit, hampir tidak terasa. Sekarang, bayangkan jika uang yang sama diinvestasikan dalam instrumen yang memberikan hasil 10% per tahun. Dalam 10 tahun, nilai uang kamu bisa lebih dari 2 kali lipat. Namun, ini bukan hanya tentang berinvestasi sembarangan. Yang sering dilupakan adalah bahwa investasi memerlukan disiplin dan strategi. Kamu harus mempelajari instrumen investasi yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan finansial kamu. Apakah itu saham, obligasi, properti, atau bisnis? Masing-masing memiliki keuntungan dan tantangannya sendiri. Banyak dari kita terjebak dalam jebakan konsumerisme. Setiap kali gaji masuk, kita terburu-buru untuk membelanjakannya, seolah-olah uang itu tidak memiliki tempat lebih baik selain dihabiskan. Padahal, orang-orang kaya memiliki kebiasaan yang berbeda. Mereka mengutamakan untuk menyisihkan sebagian besar penghasilan mereka untuk diinvestasikan, bukan dihabiskan. Mereka tahu bahwa setiap rupiah yang diinvestasikan memiliki potensi untuk menjadi mesin penghasil uang di masa depan. Kamu mungkin bertanya, bagaimana saya bisa memulai? Jawabannya sederhana. Mulailah dengan anggaran dan rencana keuangan yang realistis. Kamu tidak perlu menunggu sampai memiliki ratusan juta untuk berinvestasi. Bahkan dengan jumlah kecil, jika dikelola dengan bijak, dapat tumbuh
menjadi jumlah yang signifikan seiring waktu. Langkah pertama adalah meninjau pengeluaran kamu. Catat semua pengeluaran selama sebulan dan lihat di mana saja uang kamu bocor tanpa disadari. Apakah itu langganan streaming yang jarang dipakai, makanan mahal di restoran setiap minggu, atau kebiasaan membeli barang-barang impulsif? Setelah mengetahui pengeluaran yang bisa dikurangi, kamu bisa mulai mengalokasikan dana tersebut untuk tabungan dan investasi. Selanjutnya, tetapkan tujuan finansial kamu. Apakah kamu ingin memiliki rumah, mempersiapkan dana pendidikan anak, atau merencanakan pensiun nyaman? Tujuan ini akan menjadi motivasi kamu untuk terus berinvestasi dan mengelola keuangan dengan bijak. Satu hal yang perlu diingat, kebiasaan ini tidak akan mengubah hidup kamu dalam semalam. Namun, seiring berjalannya waktu, disiplin dalam mengelola uang akan membuat perbedaan yang luar biasa. Kamu tidak hanya bekerja untuk uang, tetapi uang mulai bekerja untuk kamu. Jika kamu ingin benar-benar mengubah cara mengelola keuangan, mulailah dengan mengubah kebiasaan kamu. Tinggalkan pola hidup konsumtif yang hanya membuat kamu terjebak dalam siklus gaji ke gaji. Fokuslah pada bagaimana uang kamu dapat tumbuh dan bekerja untuk kamu, bahkan saat kamu tidur. Sebagai penutup, ingatlah bahwa kekayaan bukan hanya soal memiliki uang, tetapi tentang bagaimana kamu memanfaatkan uang itu untuk mencapai kehidupan yang kamu inginkan. Mari belajar dan saling berbagi tentang cara kita bisa lebih bijak dalam mengelola keuangan. Tuliskan di komentar pengalaman kamu tentang pengelolaan keuangan yang paling berkesan atau rencana kamu untuk masa depan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita terus bisa berbagi insight bermanfaat lainnya.